kelompok kami akan menjelaskan salah satu topik dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem informasi sumber daya manusia, yaitu salah satu tujuan penting dibuatnya sistem informasi manajemen adalah agar bisa mendukung berbagai proses dalam suatu organisasi, termasuk perencanaan, perorganisasian, dan juga pengendalian. Sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi yang terkait sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di dalam suatu organisasi. Nah, di sini juga sistem informasi manajemen adalah salah satu unit organisasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai individu yang mengelola sumber daya manusia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer. Hal tersebut dihasilkan dari suatu kolaborasi antara teknologi informasi dengan ilmu manajemen sumber daya manusia dengan menggunakan informasi sumber daya manusia. Maka, kamu bisa mendapatkan atau mengelola absensi karyawan secara online dan juga sistem payroll yang lebih rapi dan lebih terorganisasi. Karakteristik informasi yang mampu disajikan oleh sumber informasi diantaranya adalah yang tepat waktu, akurat, ringkas, lengkap, dan juga relevan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manfaat sistem informasi SDM. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi. Diterapkan teknologi dalam suatu sistem tentunya mampu meningkatkan sisi efisiensi perusahaan, baik itu dari sisi performa hingga waktu. Prosesnya akan lebih cepat dan juga mudah, seperti proses pengajuan cuti ataupun jadwal keluar untuk tim sales. Semuanya bisa dilakukan oleh aplikasi. Seluruh hal tersebut sudah dibuat secara otomatis sehingga akan memudahkan tim HR perusahaan. Yang kedua ada manajemen data. Manfaat selanjutnya dari sistem informasi SDM adalah manajemen data yang lebih baik. Dengan menggunakan sistem informasi SDM, maka tim HR sudah tidak perlu lagi menyimpan ribuan data berkas secara manual dan pusing-pusing dalam mencarinya. Seluruh data tersebut tersimpan di satu tempat sehingga akan lebih mudah untuk dilacak dan diperbarui. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas. Manfaat yang satu ini berhubungan erat dengan efisiensi. Bila perusahaan sudah berhasil memangkas waktu dalam seluruh urusan yang sifatnya manual, maka karyawan pun bisa melakukan pekerjaan lainnya atau bisa lebih fokus dalam menerapkan strategi demi mencapai tujuan perusahaan. Mereka juga bisa lebih fokus dalam menjalankan pelatihan sesuai dengan kemampuan dan bidang pekerjaannya. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan fungsi sistem informasi SDM. Setidaknya terdapat 4 kegiatan utama yang merupakan fungsi dari sistem informasi SDM. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan SDM. Dengan adanya sistem ini, maka tim HR akan terbantu dalam mengorganisasikan perolehan data pada proses perekrutan karyawan baru. Tim HR tentunya harus mampu mengikuti tren terbaru terkait peraturan pemerintah yang bisa berdampak pada praktik ketenagakerjaan dan menginformasikan ke pihak manajemen agar mampu menyesuaikan kebijakan yang berlaku. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Ketika seorang bekerja dalam suatu perusahaan dengan waktu tertentu, maka tim HR bisa mengatur seluruh program pelatihan dan pendidikan yang diperlukan agar tingkat pengaturan dan kemampuan kerja karyawan tersebut meningkat, serta memberikan dampak positif untuk perusahaan dan karyawan tersebut. Selanjutnya nomor 3, manajemen data. Tim HR bisa menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan karyawan dan memprosesnya agar bisa menjadi informasi yang diperlukan untuk penggunanya. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Seorang karyawan yang bekerja pada suatu instansi perusahaan pasti akan menerima paket tunjangan. Nominalnya akan diberikan berdasarkan ketentuan perusahaan serta forma karyawan, baik
yaitu dari pekerjaan, kehadiran, dan lain-lain. Seluruh informasi ini bisa diperoleh dengan menggunakan sistem informasi SDM. Yang selanjutnya yaitu perkembangan sistem informasi manajemen sumber daya manusia saat ini. Perkembangan sistem informasi manajemen sumber daya manusia saat ini mencakup berbagai inovasi dan tren yang mengubah cara perusahaan mengelola sumber daya manusia mereka. Salah satu perkembangan penting adalah integritas teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam SIM SDM. Teknologi AI memungkinkan otomatisasi proses, analisis data yang lebih canggih, dan rekomendasi yang lebih cerdas dalam pengambilan keputusan sumber daya manusia. Hal ini membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan akurasi dalam manajemen sumber daya manusia. Selain itu, adopsi platform cloud dan sumber informasi manajemen SDM semakin meningkat. Penggunaan platform cloud memungkinkan akses yang lebih mudah, skalabilitas yang fleksibel, dan integrasi yang lebih lancar dengan aplikasi lain dalam perusahaan. Hal ini memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mengelola data sumber daya manusia secara efisien, terlepas dari lokasi atau perangkat yang digunakan. Tren lainnya adalah keterlibatan karyawan dalam proses manajemen SDM melalui aplikasi mobile dan self-service portal. Dengan adanya aplikasi mobile dan portal self-service, karyawan dapat mengakses informasi pribadi mereka, mengajukan cuti, melihat jadwal kerja, dan juga melakukan tugas-tugas administratif lainnya secara mandiri. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan karyawan, tetapi juga mengurangi beban administrasi bagi Departemen SDM. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Dalam materi yang sudah dijelaskan sebelumnya sama teman saya, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang sistem informasi manajemen SDM. Sistem informasi SDM adalah suatu gabungan antara teknologi informasi dan juga ilmu manajemen sumber daya manusia. Dengan menggunakan sistem informasi SDM, bisa mengelola absensi secara online dan viral dalam bentuk yang lebih rapi serta terorganisir. Untuk perusahaan dan karyawan, pengaplikasian sistem ini mampu meningkatkan tingkat produktivitas serta efisiensi dan juga manajemen data yang lebih baik. Dalam prosesnya, HRIS digunakan dalam seluruh hal yang berkaitan dengan SDM perusahaan, seperti proses pengrekrutan, pelatihan karyawan, manajemen data, pembayaran gaji, dan lain-lain. Selain mempermudah tim HRIS juga bisa membantu tim lainnya, seperti tim finansial. Namun, untuk membuat laporan keuangan yang lebih tepat, maka tim finansial perusahaan memerlukan software yang lebih khusus, yaitu software akuntansi. Namun, pemilihan software akuntansi harus dilakukan secara tepat dan disesuaikan dengan keperluan perusahaan. Itulah penjelasan sederhana dari